Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirpa Febrianti dengan NIM 123700337. Di sini saya akan mempresentasikan tentang metode numerik menentukan akar persamaan nonlinear, di mana di sini kita itu ada 3 metode. Yang pertama, metode yang pertama yaitu metode bagi dua atau bisection metode. Yang kedua ada metode regular palsy atau pulse flotation, dan yang ketiga adalah metode Newton-Raphson. Pertama kita langsung saja ke kodenya. Di sini adalah metode pertama yaitu bisection, di mana bisection ini adalah metode untuk membagi interval A dan B menjadi 2 bagian yang berulang-ulang. Di mana di sini ini adalah ada 2 file, yaitu bisection, yaitu file dari rumusnya, dan contoh bisection, yaitu yang akan kita jalankan. Di sini ada beberapa kegunaan variabel, yaitu ada A, di mana A ini di sini itu berfungsi sebagai untuk mencari akarnya. Misalnya akar yang akan kita cari di sini yang x kuadrat min 4. Terus di sini ada B. B itu adalah batas atas interval tebakan awal, dan di sini adalah tol atau toleransi, di mana ini itu toleransi dari batas error ketelitiannya. Dan ada C, di mana C itu sebagai titik interval tengah seperti A per B per 2 gitu. Terus di sini ada cara kerjanya, di mana cara kerjanya itu di mana interval A dan B itu menjadi 2 bagian sama besar. Terus ini tuh akan memilih interval yang mengandung akar berdasarkan perubahan tandanya. Terus di sini selanjutnya itu akan mengurangi proses hingga error toleransi. Kita langsung saja ke contoh. Di sini ada from bisection, ini untuk memanggil modul rumus yang telah dibuat sebelumnya atau file sebelumnya. Di sini ada def, dan ini tuh adalah persamaannya. Nah, di sini sudah ada float memasukkan nilai A, B, dan tol atau toleransinya. Kita langsung running. Nah, akan muncul masukkan nilai A sesuai dengan perhitungan sebelum yang telah dihitung. Jadi kita akan memasukkan nilai A itu 0, nilai B-nya itu 5, dan toleransinya itu 10 E pangkat 10 E minus atau 10 pangkat negatif 10. Dan akarnya muncul yaitu 2 sekian, dan di sini tuh ada di belakang komanya itu banyak angka. Di sini kelebihan dari metode bisection ini yaitu selalu konvergen, di mana jaminan itu akan menemukan akar. Terus kelebihan lainnya adalah sederhana dan mudah dipahami dan bersifat stabil. Terus ada kekurangannya yaitu konvergensinya itu lambat, jadi butuh banyak literasi dan harus tahu interval yang mengurung akarnya. Selanjutnya kita ke metode kedua, yaitu metode regular palsy atau pulse flotation, di mana di sini juga sama terdapat regular palsy dan contoh satunya. Regular palsy ini tuh sama seperti sebelumnya, yang ada A, B, C, dan total toleransi, di mana A-nya itu sebagai batas bawah interval, yaitu tebakan awal, B-nya itu batas atas interval tebakan awal, dan toleransinya itu toleransi tingkat error atau ketelitiannya. Terus di sini yang membedakannya itu C, di mana C di sini itu sebagai titik potong garis lurus yang dengan sumbu X-nya. Di mana di sini itu cara kerjanya itu sebagai itu akan menghubungkan titik AFA dan AF dan BFB dengan garis lurus. Setelah itu titik potong garis itu dengan sumbu X itu akan menjadi tebakan baru dan memperbarui interval berdasarkan perubahan tanda. Langsung aja kita ke running. Di sini tebakan awalnya seperti sebelumnya itu 0, tebakan B-nya itu 5, dan total toleransinya itu 10 min 10.
Nah, di sini akan terdapat akar X-nya itu berbeda dengan sebelumnya yang ada 2. Di sini yang akar X-nya itu 1,99 sekian, jadi belum ke angka 2. Nah, kelebihannya itu kan di sini tuh lebih cepat dari metode bagi 2 sebelumnya dan selalu akan konvergen. Dan selanjutnya itu akan menggunakan informasi kemiringan fungsi. Bukan bukan harus interval yang mengurung akarnya. Dan di sini ada beberapa kekurangannya, yaitu bisa konvergen lambat jika fungsinya itu hampir linear dan harus tahu interval yang mengukur akarnya. Oke, terakhir kita ada file metode Newton-Raphson, yaitu metode ketiga. Di sini ada 3 file, ada reaktif, Newton dan soal satunya. Di sini dari rumusnya itu ada f x. Di sini itu sebagai fungsi yang akan dicari akarnya. Terus x-nya itu tebakan awal. Jadi di sini berbeda dengan sebelumnya yang menggunakan 2 tebakan a dan b. Di sini hanya menggunakan 1 tebakan. Seperti biasa tolnya itu toleransi error, dan f dx-nya itu turunan fungsi f di titik x. Jadi reaktif ini itu sebagai turunan fungsi dari f di titik x-nya. Terus cara kerjanya itu di sini itu sebagai akan menggunakan garis singgung kurva di titik tebakan. Selanjutnya itu titik potong garis itu akan bersinggungan dengan sumbu x menjadi tebakan baru dan akan mengulangi hingga konvergen. Kelebihannya itu kelebihannya itu ada konvergen itu sangat cepat, yaitu kuadratik dan hanya butuh 1 tebakan awal seperti yang sebelumnya yang telah saya sebutkan, dan efisiensinya untuk fungsi itu lebih smooth. Nah, jadi di sini akan muncul tuh tebakan awal x kita ke 0. Toleransinya seperti sebelumnya 0, 10, min 10. Dan di sini backnya itu tidak ada. Jadi kita mulai running untuk tebakan kedua, yaitu yang 5. Nah, sekarang tebakannya itu di 2 0 sekian dan ini lebih presisi. Jadi ada beberapa kekurangannya, itu butuh turunan fungsi, tidak selalu konvergen, dan bisa divergen jika tebakan awalnya buruk. Jadi saat tadi tebakan awalnya itu 0, ini bersifat divergen dan buruk sekali. Dan jika tebakan 5, akar x-nya itu akan keluar di 2 seperti sebelumnya. Jadi untuk perbandingan lebih detailnya, untuk metode Newton-Raphson itu tercepat, itu bersifat kuadratik. Untuk regular pasi itu sedang, bersifat superlinear, dan bagi 2 itu terlambat atau lambat yang bersifat linear. Kemudahan implementasinya itu bagi 2 itu paling mudah, regular pasi itu sedang, dan Newton-Raphson itu paling sulit. Jadi butuh turunan. Jadi harus ada 3 file, dan ada file itu file turunannya. Itu file turunan yang seperti ini. Jadi ketika kita menggunakan persamaan bagi 2, itu jika kita mencari sesuatu yang simple atau yang mudah digunakan. Dan untuk persamaan kompleks atau non-linear itu lebih mudah, itu Newton-Raphson jika turunan itu mudah dihitung dan konvergensi cepat dan dibutuhkan jika regular pasi ini jika ingin stabil dengan kecepatan cukup. Nah, bagi 2 itu lebih untuk pemula. Jadi untuk kita sebelumnya menggunakan persamaan fx sama dengan x kuadrat min 4, itu adalah salah satu fungsi sederhana, dan Newton-Raphson itu paling efektif karena turunan itu mudah, jadi dua kali. Dan regular pasi itu baik untuk konsep linear, dan bagi 2 itu hanya aman. Jadi metode itu bisa dipilih berdasarkan kompleksasi masalah, kebutuhan kecepatan, dan tingkat kesulitan implementasinya dalam persamaan numerik ini. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.